Tanggal 28 Januari 1986, sebuah momen menakjubkan yang disiarkan secara langsung di TV tiba-tiba berubah menjadi sebuah bencana yang sangat tragis. Go for launch and liftoff. To the cheers of the young students of the first ever U.S. teacher astronaut. Moments later, a massive explosion. The cheering stops. That the vehicle has exploded. We are now looking at all the contingency operations. Saat itu, NASA atau Badan Antariksa Amerika Serikat sedang meluncurkan pesawat ulang-alik Challenger. Awalnya, semua terlihat baik-baik saja. Pesawat ulang-alik itu pun meluncur. Namun naasnya, setelah 73 detik lepas landas, pesawat tersebut meledak dan hancur berkeping-keping pada ketinggian 14 km. Serta menewaskan seluruh awak pesawat. Kejadian ini diperkirakan ditonton oleh jutaan orang, baik secara langsung ataupun tayangan ulang, termasuk oleh siswa-siswa yang diminta untuk menonton peluncuran ini di sekolah. Dan naasnya, liputan peluncuran ini justru menjadi hal yang sangat tragis. Peristiwa ini dikenal dengan nama Challenger Disaster. Dan dalam proses penyelidikan, ahli fisika bernama Richard Feynman adalah salah satu orang yang berkontribusi besar dalam mengungkap penyebab kecelakaan ini. Oke, kita mulai dari konteks kejadiannya terlebih dahulu. Pesawat ulang-alik Challenger adalah bagian dari Space Shuttle program yang dilakukan oleh NASA. Program ini bertujuan untuk melakukan penerbangan antariksa bolak-balik ke area orbit untuk berbagai keperluan, seperti misalnya untuk peluncuran satelit, penelitian ilmiah, pembangunan stasiun luar angkasa ISS, dan lain sebagainya. Program ini telah dimulai sejak tahun 1981. Adapun misi Challenger ini merupakan misi ke-25 dari Space Shuttle Program dengan kode nama STS-51L. Misi ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang paling utama adalah pertama, untuk meluncurkan satelit komunikasi. Kemudian yang kedua, melakukan pengamatan ilmiah pada komet Halley. Adapun yang ketiga, untuk mengadakan program guru di luar angkasa atau Teacher in Space. Ada 7 orang kru dalam misi ini, 6 diantaranya adalah dari kru spesialis NASA, dan 1 orang yaitu Krista McAuliffe adalah seorang guru sekolah yang terpilih untuk ikut dalam program ini. Krista McAuliffe adalah warga negara biasa pertama yang ikut dalam misi penerbangan ke luar angkasa. Nah, keikutsertaan guru sekolah dalam misi ini adalah untuk menginspirasi para siswa dan meningkatkan minat mereka pada sains dan matematika. Di mana Bu Krista ini rencananya ketika sudah di orbit, nanti dia akan melakukan beberapa eksperimen sains sederhana di luar angkasa. Jadi ketika program ini diluncurkan, banyak orang yang kemudian tertarik untuk menonton karena ada warga negara biasa. Misi-misi sebelumnya sebenarnya juga sama-sama disiarkan, tapi keberadaan Bu Krista ini membuat minat orang-orang menjadi semakin besar. Apalagi memang ada edaran ke sekolah-sekolah untuk menonton proses peluncuran ini, yang maksudnya sebenarnya untuk memotivasi mereka. Rencananya, misi ini akan menerbangkan kru ke orbit rendah bumi atau low Earth orbit. Itu ada di ketinggian minimal 200 km. Ya, itu tetap tinggi ya teman-teman. Nah, rencananya mereka akan mengorbit di orbit Leo ini, kemudian melakukan beberapa misi selama 5 hari, lalu kemudian kembali lagi turun ke bumi. Itu adalah rencananya. Sayangnya, itu tidak terjadi. Persiapan peluncuran misi Challenger sudah dimulai pada tahun 1984. Pada mulanya, misi Challenger ditarget untuk terbang di bulan Juli 1985. Kemudian ada beberapa penyesuaian logistik dan muatan, sehingga targetnya diubah diluncurkan di akhir tahun 1985. Dan setelah semua persiapannya siap, akhirnya baru dapat tanggal dijadwalkan peluncurannya di tanggal 23 Januari 1986. Sayangnya,
Pada bulan Januari, Amerika memasuki musim dingin, dan ini bukan hanya sekedar dingin biasa, tapi sampai dingin banget, bahkan suhunya sampai bisa di bawah minus. Kondisi ini membuat pesawat ulang-alik Challenger akan diluncurkan dalam suhu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan jelas saja, sehari sebelum rencana peluncuran, kondisi cuaca di area Kennedy Space Center, ini adalah tempat peluncurannya, kondisi cuacanya sangat buruk, sehingga rencana peluncurannya harus ditunda ke tanggal 27 Januari. Pada tanggal 27, Challenger udah siap untuk meluncur dan krunya juga sudah naik ke dalam pesawat. Sayangnya, ada sedikit masalah teknis yang muncul. Dan ketika sudah selesai diperbaiki, kondisi cuacanya buruk dan berangin sehingga tidak memungkinkan peluncuran. Akhirnya, peluncuran Challenger harus ditunda lagi penerbangannya menjadi tanggal 28 Januari 1986. Pada 28 Januari 1986, hari di mana peluncuran direncanakan, untungnya kondisi cuaca saat itu sedang cerah, meskipun suhu udaranya sangat-sangat dingin, yaitu di sekitar -3 derajat Celcius. Tapi meskipun demikian, tidak ada masalah kritis yang terjadi. Hanya muncul es-es kecil di area landasan peluncuran yang setelah ditunggu dalam beberapa waktu sudah mencair semuanya. Dan akhirnya, pada pukul 11.38, 28 Januari 1986, penerbangan misi Challenger pun dilakukan. Awalnya semua berjalan dengan lancar, hingga pada detik ke-73 setelah peluncuran, tiba-tiba terjadi ledakan hebat yang menghancurkan seluruh pesawat. 1 minute 15 seconds, velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. Semua orang langsung kaget, NASA pasti kaget, orang-orang yang nonton di TV juga pasti pada kaget. Lah, niatnya mau nonton peluncuran roket, malah jadi live nonton ledakan roket. Mengerikan, teman-teman. Nah, kemudian dari sini pertanyaannya adalah, sebenarnya apakah yang terjadi? Setelah tragedi tersebut, penyelidikan langsung segera dilakukan. Pemerintah Amerika kemudian gerak cepat membuat sebuah panitia penyelidikan khusus bernama Komisi Rogers. Kalau di Indonesia mungkin ini kayak semacam satgas mungkin ya, kayak pas satgas COVID dulu. Nah, dalam komisi ini isinya adalah para ahli terkemuka, termasuk diantaranya ada Neil Armstrong, mantan astronot dan orang pertama yang berjalan di bulan. Ada juga Richard Feynman, seorang fisikawan teoritis pemenang hadiah Nobel. Komisi khusus ini dibuat balik lagi karena memang ini adalah sebuah kecelakaan yang sangat besar, yang kecelakaannya ditonton secara live oleh puluhan juta orang. Dan mungkin ini adalah satu-satunya kecelakaan yang ditonton sebegitu banyak orang secara langsung. Dan penyelidikan ini perlu dilakukan karena misi Space Shuttle Program sebelumnya semuanya baik-baik saja. Begitu juga dengan pesawat yang digunakan dalam misi ini, yaitu pesawat ulang-alik Challenger, sudah beroperasi selama 3 tahun, sudah melakukan 10 kali misi ke orbit. Jadi ketika pesawat ini kemudian meledak tidak lama setelah meluncur, tentu ini sangat mengagetkan. Penyelidikan mulai dilakukan dengan mengamati data fotografi selama detik-detik penerbangan. Jadi konfigurasi dari pesawat ulang-alik Challenger adalah seperti ini. Ada bagian yang berbentuk pesawat yang namanya adalah orbiter. Kemudian ada 2 buah roket booster atau pendorong. Dan ada external tank, tempat penyimpanan bahan bakar sebelum dipakai oleh roket booster. Berdasarkan data fotografi, kemudian ditemukan nih di sini, kalau ternyata pas roketnya mau terbang, ada asap abu-abu yang menyembur dari sekitar sambungan roket booster sebelah kanan. Kemudian ketika pesawatnya meluncur, pada detik ketiga, asap hitam itu udah nggak terlihat lagi karena bercampur sama samburan bahan bakar roket. Hingga pada detik ke-58, muncul titik api di sekitar roket pendorong sebelah kanan.
Pada detik ke-59, api terlihat semakin membesar dan dari data telemetri diketahui ada penurunan tekanan pada roket sebelah kanan, seperti ada semacam kebocoran. Detik ke-64, api dari roket booster mengenai tangki bahan bakar. Selanjutnya, pada detik 72, muncul asap putih dari bawah tangki bahan bakar. Dan inilah puncak bencananya. Detik ke-73, seluruh bahan bakar berupa hidrogen cair dan oksigen cair terbakar dan ledakan besar pun terjadi. Dari sini, intinya diketahui nih, kalau pemicu kecelakaan ini adalah kebocoran. Tapi, apa yang menyebabkan kebocoran? Ini yang masih dicari tahu. Orang yang berhasil memecahkan misteri penyebab kebocoran ini adalah fisikawan Richard Feynman. Feynman adalah seorang fisikawan teoritis peraih hadiah Nobel yang orangnya keren dan asik banget pokoknya. Dia adalah idolaku secara pribadi, teman-teman. Dulu pas di masa SMA aku baca buku biografinya yang itu juga yang menginspirasiku untuk kemudian masuk di bidang fisika. Kisah bagaimana Feynman memecahkan misteri ledakan Challenger ini juga bisa kalian tonton di film The Challenger Disaster tahun 2013. Setelah melakukan investigasi, Feynman menemukan bahwa penyebab kebocoran roket Challenger adalah hal yang sangat-sangat sederhana. Bahkan, dia melakukan demonstrasi sederhana secara langsung saat konferensi pers dengan wartawan. Oh, I took this stuff that I got out of your seal and I put it in ice water. And I discovered that when you put some pressure on it for a while and then undo it, it maintains, it doesn't stretch back, it stays the same dimension. Di sini, dia membawa bahan karet seal yang digunakan di dalam roket. Dia juga membawa penjepit dan juga membawa air es. Di sini Feynman menunjukkan bahwa ketika karet yang dijepit ini dimasukkan ke dalam es, lalu penjepitnya dilepas, ternyata karetnya masih berada dalam bentuk yang sama, masih keras. Baru setelah beberapa detik, karetnya berubah ke bentuk semula. Dan inilah yang terjadi di dalam roket booster. Jadi pada roket booster, pada titik sambungannya ada karet melingkar yang melindungi agar gasnya tidak bocor. Karet ini disebut sebagai karet O-ring istilahnya. Ini mirip seperti misalnya pada gas LPG. Pada sambungan antara regulator dan gasnya ada karet O-ringnya yang menahan agar tidak ada kebocoran gas. Karet O-ring yang digunakan pada misi Challenger terbuat dari bahan Viton yang tahan terhadap suhu yang sangat tinggi. Karena kan roketnya memang membakar bahan bakar ya, jadinya dia panas. Jadi masuk akal kalau karetnya terbuat dari bahan yang tahan terhadap panas. Sayangnya, di sini pihak perancang roket dari NASA melewatkan satu hal penting. Oke, karet O-ringnya memang tahan panas. Tapi apakah dia tahan terhadap dingin? Nah loh. Karena ternyata pada suhu dingin seperti saat peluncuran misi Challenger, karet yang digunakan kehilangan sifat elastisitasnya dalam beberapa detik. Sehingga hasilnya sambungan gasnya pun bocor dan pesawat ulang-alik Challenger ini pun meledak. Sebenarnya, karet penahannya ini udah dikasih backup. Ada 2 karet O-ring pada tiap sambungan. Tapi ya percuma karena dua-duanya sama-sama kehilangan sifat elastisitasnya dalam kondisi dingin. Artinya, celah antara sambungan di roket booster tetap bocor. Itulah penyebab teknis kecil yang menyebabkan ledakan pesawat ulang-alik Challenger. Tapi selain dari sisi teknis ini, sebenarnya ada masalah yang lebih besar, yaitu birokrasi dari NASA. NASA adalah lembaga pemerintah Amerika yang bertanggung jawab pada program penerbangan luar angkasa. Tapi ya seperti kita tahu teman-teman, yang namanya lembaga pemerintahan, baik itu di Amerika atau di Indonesia apalagi, cenderung memiliki birokrasi yang sangat kaku. Dan alasan dibalik kecelakaan Challenger selain faktor teknis karet O-ring adalah faktor kesalahan manajemen dari NASA di tahun itu. Peluncuran Challenger ini kan memang udah beberapa kali ditunda ya jadwalnya ya. Jadi pihak manajemen NASA juga pengen biar program ini segera dilakukan, udah nggak pengen nunda-nunda lagi.
Jadi ketika 28 Januari ada kesempatan peluncuran, mereka segera melakukan peluncurannya, padahal sudah ada saran untuk melakukan penundaan demi keselamatan. Staf NASA-nya bilang, "Ya Tuhan, Tiokol, kapan kamu pengen saya meluncurkan roketnya? April depan." Pada akhirnya, akibat kecelakaan Challenger ini, birokrasi NASA diperbaiki. Sebagian manajemennya diganti agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan kalau kita lihat ke kondisi sekarang, pola kerja NASA yang terlalu birokratis yang kemudian mengakibatkan NASA mulai kalah saing sama perusahaan swasta seperti SpaceX. Adapun secara teknis, desain karet O-ring ini sekarang diupdate. Dan sekarang dia menggunakan 3 karet O-ring dengan desain yang tahan dingin dan dilengkapi dengan pemanas agar sifat elastisitasnya tetap ada. Sejak dilakukannya perubahan ini, tidak ada lagi satupun karet O-ring yang mengalami kegagalan. Jadi ya, meskipun bencana Challenger ini adalah bencana yang sangat disayangkan dan sangat tragis, tapi peningkatan keselamatan yang ditimbulkannya ini kemungkinan telah mencegah banyak bencana O-ring lainnya. Demikian, terima kasih.